Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga adik-adik mahasiswa semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Raden Siti Nuraila, salah satu dosen pengampu mata kuliah Kimia Pangan pada Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Ibu Pangan Halal Universitas Juanda. Kali ini saya akan menjelaskan materi kimia pangan dalam enzim. Adapun pokok bahasannya adalah definisi umum enzim, bagian penting dari enzim, bagaimana enzim itu bekerja, dan tata nama enzim. Enzim merupakan protein yang memiliki aktivitas katalitik. Apa itu katalitik? Yaitu sifat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi. Ada beberapa enzim tersusun hanya dari protein saja, tapi ada juga beberapa enzim lainnya yang tersusun dari campuran protein dengan karbohidrat, fosfat, dan kofaktor grup lainnya. Enzim dapat mempercepat terjadinya reaksi dari 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 11 kali lipat. Dan produk yang dihasilkannya ini sangat selektif pada salah satu substrat yang dihasilkan. Misal, kita mau memecah pati memakai enzim. Enzim yang kita gunakan adalah alfa amilase. Jika di sana ada protein, maka protein tidak akan terganggu karena alfa amilase hanya akan bereaksi dengan pati saja. Seperti katalis-katalis lainnya, enzim tidak bereaksi. Dia tidak digunakan selama terjadinya reaksi. Misal, jika pada reaksi pertama ada 10 molekul enzim, maka setelah selesai reaksi tetap ada 10 molekul enzim. Kecuali ada kerusakan pada enzim tersebut karena ada proses panas, pH tidak cocok. Enzim biasanya disintesis oleh mikroorganisme hidup in vivo, misalnya dari tumbuhan atau dari hewan. Sedikit sekali enzim yang disintesis secara in vitro atau bukan dari makhluk hidup, karena tidak efisien diproses, biaya, dan waktu. Lebih mudah jika kita mengekstrak dari makhluk hidup. Enzim dan energi aktivasi. Bagaimana caranya enzim bekerja sebagai pemercepat terjadinya reaksi? Salah satunya dengan menurunkan energi aktivasi atau EA. Apa itu energi aktivasi? Adalah suatu energi yang dibutuhkan untuk memulai terjadinya reaksi. Jika EA tinggi, maka kita membutuhkan energi yang tinggi untuk memulainya. Maka kecepatan reaksinya akan lebih lambat jika dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan lebih rendah. Jadi, fungsi enzim adalah sebagai katalis atau zat yang dapat menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berjalan lebih cepat. Enzim adalah suatu protein. Nah, enzim biasanya berbentuk protein globular dari 60 sampai 2.500 asam amino dengan berat molekul 6.000 sampai 250.000. Kebanyakan enzim jauh lebih besar dibandingkan substrat. Substrat adalah senyawa-senyawa yang mau diubah oleh enzim. Tapi yang benar-benar bekerja sebagai katalis adalah sebagian kecil dari enzimnya. Bagian yang kecil ini adalah bagian aktif dari enzim atau active site yang dapat mempercepat terjadinya reaksi. Sisi aktif enzim ada kondisi yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah enzim harus mengikat secara non-kovalen dengan substrat secara stereospesifik. Reaksi hanya akan terjadi antara enzim dan substrat di bagian sisi aktifnya atau active site-nya. Jika ada reaksi antara enzim dengan substrat, tapi tidak terbentuk produk, maka kondisi inilah yang disebut competitive inhibitors atau penghambat kompetitif. Nah, seperti pada gambar berikut, enzim dan substrat akan bereaksi pada sisi aktif atau active site, akan membentuk kompleks enzim substrat. Reaksi pembentukan kompleks ini lalu akan menghasilkan enzim dan produk. Ingat, enzim adalah katalis. Dia bisa mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Enzimnya masih tetap dan terbentuklah produk. Untuk nomenklatur atau tata nama enzim, biasanya penamaan enzim diberi nama dengan akhiran ase. Misalnya alfa amilase, protease, polifenolase, dan sebagainya. Nama dari enzim bisa menunjukkan jenis substrat yang akan bereaksi dan bisa juga menunjukkan reaksi yang dia katalisis. Contoh, glukos oksidase. Ase di sini adalah ciri khas dari enzim. Glukos menunjukkan jenis substratnya atau bahan yang akan kita ubah. Jadi, produknya adalah glukosa. Oksidase menunjukkan reaksinya. Jadi, ada glukos oksidase adalah enzim yang mengoksidasi glukosa. Ada juga polimerase atau isomerase. Ini adalah menunjukkan tipe reaksinya, yaitu polimerisasi atau isomerisasi. Tapi ada beberapa juga pengecualian yang tidak mengikuti pola, seperti enzim pepsin, enzim renin, dan juga tripsin.
Enzim bersifat spesifik. Sifat utama yang penting dari suatu enzim ada dua, yaitu dia mempercepat reaksi dan reaksi yang dia percepat sangat spesifik. Ada 4 spesifik enzim. Yang pertama adalah spesifitas absolut. Ini adalah enzim-enzim yang mengkatalisis hanya satu jenis reaksi saja. Misal dia hanya mengkatalisis reaksi hidrolisis, maka dia tidak akan mempercepat reaksi yang lainnya. Yang kedua, spesifitas grup, yaitu enzim yang bekerja hanya untuk gugus-gugus fungsional tertentu saja. Misalnya gugus fungsional asam amino, fosfat, atau metil. Jadi, jika sutratnya memiliki gugus spesifik tersebut, maka dia bisa dirubah menjadi produk oleh enzim. Yang ketiga, spesifitas jenis ikatan. Jika dia punya ikatan yang sama, maka dia dapat menggunakan enzim tersebut, walaupun struktur molekulnya berbeda. Jadi hanya jenis ikatannya saja yang sama. Itu bisa dikonversi menjadi produk oleh enzim yang sama. Yang terakhir adalah spesifitas stereokimia. Jika enzim memiliki bentuk stereokimia, maka dia akan bekerja untuk substrat yang memiliki bentuk 3 dimensi yang sama. Nah, enzim bersifat spesifik. Yang pertama ini adalah contoh gambar. Suksinat mengikat enzim suksinat dehidrogenase. Reaksi dehidrogenasi terjadi dan produk fumarat akan dilepaskan dari enzim. Nah, ini terjadi karena ada kesesuaian gugus fungsi antara enzim dan substrat. Yang kedua adalah malonat. Nah, malonat juga mengikat situs aktif suksinat dehidrogenase. Namun dalam kasus ini tidak ada reaksi selanjutnya karena malonat tidak memiliki gugus fungsi yang sesuai dengan enzim. Bagaimana mekanisme kerja enzim? Ada 2 teori model yang dipakai untuk mekanisme kerja enzim ini. Yang pertama adalah teori model spesifitas enzim. Yang pertama model gembok dan anak kunci atau lock and key model. Ini diusulkan oleh Emil Fischer tahun 1894. Menganalogikan seperti gembok dan anak kunci, yaitu satu gembok hanya bisa dibuka oleh satu kunci. Kalau lekukan-lekukan dari kuncinya tidak sesuai dengan gemboknya, maka gembok tidak dapat dibuka. Jadi, enzim hanya akan bekerja pada substrat jika bentuknya cocok. Tapi model ini sudah banyak ditolak oleh ilmuwan karena dianggap tidak akurat, karena dia tidak bisa menjelaskan bagaimana stabilitas dari kompleks enzim substrat. Model ini tidak bisa menjelaskan transisi dari bentuk kompleks antara enzim dan substrat. Bentuk transisi adalah bentuk ketika substrat berubah menjadi produk, dan produk yang terbentuk akan mempunyai bentuk yang tidak selalu sama dengan substrat, artinya tidak sama persis. Oleh karena itu, model lock and key sudah tidak bisa diterima lagi. Teori model spesifitas enzim yang kedua adalah model ketepatan induksi atau induced fit model, diusulkan oleh Daniel Koslan pada tahun 1958. Dimensinya menyesuaikan dengan bentuk substrat, model yang diterima sampai saat ini. Teori ini menyatakan enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel. Enzim bisa merubah struktur 3 dimensinya. Jadi, bedanya apa dengan kedua teori ini? Kalau di lock and key, bentuknya harus sama persis antara enzim dan substrat di bagian sisi aktifnya atau active site. Lekukan-lekukannya harus sama persis. Tapi kalau di induced fit model ini, si enzim lebih fleksibel strukturnya. Si enzim bisa merubah struktur 3 dimensinya, menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Kinetika enzim. Topik yang sangat penting dalam mempelajari perilaku enzim. Di dalam kinetika enzim ini kita akan mengetahui tentang kecepatan reaksi dari efisiensi dari suatu enzim. Enzim dikatakan efisien jika tingkat perubahan dari substrat menjadi produk itu besar dan terjadi dalam waktu yang singkat. Jika kita tuliskan reaksi enzimatisnya seperti berikut, enzim tambah substrat itu akan menghasilkan enzim substrat dan akan melepaskan produk plus enzim. E ini adalah enzim ya, S adalah substrat, P adalah produk. Enzim dan substrat akan bentuk kompleks enzim. Reaksi pembentukan kompleks ini terjadi secara reversibel atau bolak-balik. Artinya kompleks yang sudah terbentuk bisa terpisah menjadi enzim dan substrat kembali. Jika reaksi cenderung ke kanan, maka akan lebih banyak substrat yang akan dirubah menjadi produk. Ingat, enzim adalah katalis, sesuatu yang bisa mempercepat reaksi tetapi dia tidak ikut reaksi. Jadi, jumlah substrat yang dikonversi menjadi produk itu dicatat sebagai enzim persatuan waktu atau per detik dikenal dengan KCAT. Nah,
Pada grafik substrat versus waktu, di kondisi awal substrat banyak. Dengan semakin berlangsungnya waktu, semakin lama terjadinya reaksi, maka semakin banyak substrat terkonversi menjadi produk. Artinya jumlah substrat makin lama makin menurun. Maka jumlah substrat yang dikonversi menjadi produk. Sedangkan pada grafik produk versus waktu, yaitu semakin lama waktu reaksi, maka jumlah produk akan semakin tinggi atau semakin meningkat. Yang tadinya produknya nol atau tidak ada, akan meningkat seiring berjalannya waktu. Jumlah substrat yang dikonversi menjadi produk persatuan enzim, persatuan waktu per detik dikenal dengan kacet. Misalnya kacet artinya ada 10 substrat yang diubah menjadi produk dalam 1 detik untuk satu enzim. Jadi kalau misalkan ada kacetnya nilainya 10, maka nilainya adalah 10 substrat sama dengan 10 produk per detik. Demikian penjelasan saya tentang materi kimia pangan enzim. Semoga penjelasan saya dapat dengan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.